Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Rika Ramadhania. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang energi dan perubahannya. Nah, untuk yang pertama, kita bahas dulu apa itu sumber energi. Sumber energi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi ini mampu memberikan energi pada benda yang lain. Contohnya, ada matahari, minyak bumi, air, angin, makanan, minuman, dan listrik. Nah, untuk bentuk-bentuk energi dibedakan menjadi energi panas, energi gerak, energi bunyi, energi listrik, dan energi kimia. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, energi panas. Semua benda yang menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas disebut juga dengan kalor. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar yang ada di alam. Contoh pemanfaatan energi panas misalnya untuk mengeringkan baju, untuk memasak, untuk menyetrika, dan lain-lain. Selanjutnya, energi gerak. Energi gerak dimiliki oleh semua benda yang sedang bergerak. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Nah, energi gerak dibedakan menjadi dua, ada gerak alami dan gerak buatan. Kalau gerak alami contohnya ketika ada angin, daun-daun di pohon menjadi bergerak. Contoh gerak buatan misalnya pada kipas angin dan kendaraan bermotor. Selanjutnya, contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi saat orang memainkan alat musik seperti drum dan kentongan. Lanjut, energi bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Getaran ini menghasilkan nada-nada yang kita inginkan. Bunyi dapat kita dengar karena gelombang bunyi merambat melalui zat perantara. Zat perantara ini berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi, bunyi ini tidak dapat kita dengar tanpa adanya zat perantara. Lanjut, energi listrik. Nah, di sini sudah ada tabel proses perubahan energi beserta contohnya. Untuk yang pertama, energi listrik menjadi energi panas, contohnya pada setrika listrik, magicom, alat pencatok rambut, dan lain-lain. Yang nomor 2, proses perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ada mesin cuci, kipas angin, mixer, blender, dan lain sebagainya. Yang ketiga, proses perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya pada lampu pijar. Yang keempat, proses perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya pada radio, telepon, bel listrik, dan lain-lain. Oke, lanjut, energi kimia. Energi kimia dihasilkan dari proses kimia. Proses perubahan energi kimia dibedakan menjadi 4. Yang pertama, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya pada baterai yang ada di jam analog. Zat kimia yang ada di dalam baterai diubah menjadi energi gerak pada jam analog. Yang kedua, proses energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya, penggunaan baterai pada lampu senter. Yang ketiga, proses perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya apa? Contohnya pada kompor minyak tanah. Energi kimianya berasal dari minyaknya itu, terus diubah menjadi energi panas oleh kompornya. Yang keempat, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya penggunaan genset pada saat pemadaman listrik. Ya, sekarang kita bahas energi-energi alternatif. Energi alternatif ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Ada apa saja energi-energi alternatif itu? Ada energi matahari, energi angin, energi air, dan energi panas bumi. Kita bahas satu persatu. Energi matahari. Energi matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Energi matahari juga dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan baju, untuk mengeringkan padi, dan yang terakhir untuk pembangkit listrik tenaga surya. Nah, biasanya pembangkit listrik tenaga surya ini menggunakan alat yang namanya panel surya. Lanjut, energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak.
Angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara atau suhu udara. Angin dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan menggunakan alat aerogenerator. Alat ini bekerja saat baling-baling berputar karena adanya angin. Lanjut, energi air. Air memiliki banyak manfaat untuk kehidupan makhluk hidup. Aliran air yang cukup deras dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Jadi, pembangkit listrik tenaga air bekerja menghasilkan listrik saat baling-baling turbin berputar dan dihubungkan dengan generator. Oke, selanjutnya energi panas bumi. Bagaimana cara memanfaatkan energi panas bumi? Nah, panas bumi atau geotermal dapat dimanfaatkan energi geraknya sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Caranya, yang pertama, mengebor tanah di lokasi yang memiliki potensi panas bumi. Kemudian, panas bumi yang dihasilkan dihubungkan dengan ketel uap atau boiler. Setelah itu, uap panas menggerakkan turbin uap yang tersambung ke generator penghasil listrik. Yuk kita menghemat energi supaya energi di bumi ini tetap terjamin ketersediaannya. Yang pertama, contoh menghemat energi, menggunakan alat listrik seperlunya. Jadi kalau kalian sudah tidak menonton televisi, televisinya dimatikan. Yang kedua, menggunakan alat transportasi umum saat berpergian. Yang ketiga, menggunakan sepeda sebagai pengganti kendaraan bermotor. Pada materi ini, Burika menggunakan sumber-sumber referensi dari buku Ilmu Pengetahuan Alam Jilid 3 untuk SDMI kelas 4 karya Khairul Amin dan Amin Priyono. Kemudian Burika juga menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam 4 untuk SDMI kelas 4 karya Justina Beni dan Murtini. Burika juga menggunakan buku Tema 6 Energi dan Perubahannya karya Senya Yuri Sonya dan kawan-kawan. Untuk sumber-sumber gambarnya Burika cari di Google. Terima kasih, semoga bermanfaat.